good morning, and how are you today? And I hope that you are fine. Aduh, kebiasaan nih. Habis liburnya lama, jadi kalian tahu lah, ini saya ada di mana gitu. Lagi di kampung halaman. Oke. Saya ulangi ya. Selamat pagi. Semoga kalian baik-baik saja di sana. Kita berjumpa ini lewat dunia maya. Hari ini kita akan belajar tentang masa praksara. Apa yang akan saya sampaikan ya berkaitan dengan peralatan-peralatan yang digunakan pada masa praksara. Simak terus videonya sampai selesai ya. Periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kita mulai dulu dari zaman batu. Masa yang pertama yaitu masa Paleolitikum yang berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Nah, kehidupan manusia pada masa ini masih sangat sederhana. Hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Kemudian mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini pun masih sangat sederhana sekali, yaitu terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk-bentuk dari peralatannya, kita akan lihat dari hasil kunjungan saya ke Museum Sri Baduga di Bandung. Tapi kita lihat dulu ini ikonnya dari Museum Sri Baduga, yaitu kereta kencana Paksi Nagaliman. Yang sebenarnya kereta kencana ini adalah milik Keraton Kanoman Cirebon. Dulu kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam untuk melihat koleksi dari museum ini. Yang pertama ini ada replika dari kapak genggam, kemudian informasi mengenai manusia purba, dan juga replika tengkorak dari manusia purba itu sendiri. Oke, berikutnya ada alat serpih dan kapak perimbas yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Selanjutnya kita masuk ke masa Mesolitikum. Mesolitikum itu berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau batu tua. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap. Kemudian untuk alat yang digunakan di sini yaitu kapak genggam, atau lebih tepatnya di sini disebut kapak Sumatera karena kapak ini ditemukan di Sumatera. Yang ketiga atau C yaitu masa Neolitikum, berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini kehidupan masyarakat mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanannya sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Peralatan yang ditemukan pada zaman ini yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, kapak persegi ini ada dua macam, yaitu yang besar dan yang kecil. Nah, yang besar disebut juga dengan beliung yang fungsinya sebagai cangkul, sedangkan yang kecil disebut juga dengan tarah atau tatah yang fungsinya sebagai alat pahat. Masa berikutnya itu tradisi megalitik atau megalitikum. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar.
Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kita lanjut dan melihat koleksi dari Museum Sri Baduga, yaitu ada menhir, yaitu bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Di sini juga ada replika kubur peti batu, yaitu tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Kemudian ada juga kubur tempayan. Dalam khasanah arkeologi Indonesia, merupakan kuburan manusia dengan menggunakan wadah tempayan dari tanah liat. Unik-unik ya, zaman dulu tuh. Hasil kebudayaan berikutnya yaitu sarkofagus, yaitu bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Kemudian ada waruga yang merupakan kubur batu di mana orang yang telah meninggal dikuburkan dalam sebuah kotak batu berungga dan jenazah ditaruh dalam posisi meringkuk. Wadah tersebut kemudian ditutup dengan penutup berbentuk segitiga. Kemudian ada dolmen, yaitu bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Hasil kebudayaan berikutnya pada masa ini yaitu punden berundak, yaitu bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, gimana? Keren kan materinya? Hasil-hasil peninggalannya itu loh, keren-keren loh. Ya kan, zaman dulu kalian bisa bayangkan masa praaksara, bagaimana mereka bertahan hidup, ya kan, menggunakan peralatan yang seadanya. Lanjut lagi, kita masuk ke masa berikutnya. Terus disimak videonya sampai selesai. Selanjutnya kita masuk ke zaman logam atau perundagian. Pada masa perundagian, yaitu undagi sama dengan tukang, manusia purba sudah mengenal biji logam. Mereka sudah lebih berpengalaman sehingga dapat mengenali biji-biji logam yang dijumpai meleleh di permukaan tanah. Biji logam yang ditemukan terutama berasal dari tembaga, kemudian mereka olah menjadi barang-barang yang akan kita lihat seperti berikut ini. Ini adalah candrasa, yaitu kapak yang terbuat dari materi perunggu yang mempunyai keindahan bentuk dan ragam hias halus. Candrasa ini dipakai sebagai alat upacara keagamaan dan dianggap sebagai alat kebesaran dalam upacara adat. Kemudian ada kapak corong, yaitu suatu peralatan yang terbuat dari perunggu yang memiliki bagian tengah yang berongga dan fungsinya untuk menempatkan gagang. Kapak jenis ini memiliki fungsi sebagai alat bantu pertukangan pada zaman tersebut, lalu juga sebagai tanda kebesaran seseorang atau daerah dan sebagai alat upacara adat seperti ritual. Kita lihat lagi berikutnya ada nekara, yaitu digunakan sebagai salah satu alat dalam upacara untuk mendatangkan hujan, memanggil roh nenek moyang, juga dipakai sebagai genderang perang. Nekara terbesar ditemukan di Bali. Nekara tersebut dinamakan Nekara Pejeng atau Bulan Pejeng. Memiliki tinggi 1,98 meter dengan bidang pukul 1,60 meter. Peralatan berikutnya yaitu hampir sama dengan nekara, hanya bedanya dia lebih panjang, yaitu disebut dengan moko. Nekara ini ditemukan di Pulau Alor yang dinamakan moko, kemudian di daerah Manggarai moko disebut gendang gelang atau tambur. Di daerah Jawa moko disebut tamra atau tambra. Moko di Pulau Roti disebut moko Malay yang berarti pulau besar dari Malay atau Malaya, dan di Maluku disebut Tifa Guntur.
Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tonton, like, comment, and subscribe dari channel ini supaya terus bisa berkembang. Selamat pagi.